Halo teman-teman, ketemu lagi ya bersama Kak Evi dalam pembelajaran matematika. Oke teman-teman, kali ini kita akan belajar mengenai materi matematika lagi ya. Nah, untuk kali ini kita akan belajar mengenai materi ini dia teman-teman. Kaidah pencacahan, ini materi matematika untuk jenjang SMA ya. Nah, untuk materi kaidah pencacahan ini nanti Kak Evi akan membuat menjadi beberapa video terpisah. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas kaidah pencacahan untuk bagian yang pertama. Nah, untuk bagian yang pertama ini kita akan membahas mengenai subbab ini teman-teman, aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Nah, pada materi ini kalian harus menguasainya teman-teman. Karena apa? Karena ini tuh materi prasyarat untuk kalian belajar materi-materi selanjutnya seperti materi peluang. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja yuk teman-teman, kita belajar mengenai aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Yang pertama, di sini kita akan membahas terlebih dahulu mengenai aturan penjumlahan. Nah, ini dia definisi mengenai aturan penjumlahan ya teman-teman. Kita baca terlebih dahulu. Jika ada K1, cara melakukan kegiatan 1. Kemudian ada K2, itu cara melakukan kegiatan 2. Dan Kn, itu cara melakukan kegiatan N. Serta semua kegiatan tersebut saling lepas. Maka ada K1 ditambah K2 ditambah seterusnya sampai ditambah Kn cara untuk melakukan tepat satu kegiatan tersebut. Atau biasanya penjumlahan ini itu digunakan untuk beberapa kejadian yang tidak sekaligus terjadi atau berupa pilihan ya teman-teman. Oke, mungkin ini definisinya itu terlalu panjang ya. Mungkin lebih jelasnya nanti kita akan ke contoh soal ya teman-teman. Tapi intinya untuk aturan penjumlahan ini itu digunakan ketika ada kejadian yang tidak sekaligus terjadi atau berupa pilihan. Jadi ada kejadian yang tidak sekaligus terjadi, itu kita pakainya aturan penjumlahan. Tinggal kita jumlahkan aja K1 tambah K2 dan seterusnya sampai Kn. Oke, untuk lebih jelasnya kita ke contoh soalnya ya teman-teman. Nah, di sini ada contoh. Fatih memiliki 4 mobil, 3 sepeda motor, dan 3 sepeda. Berapa banyak cara Fatih pergi ke kantor dengan kendaraan yang dimilikinya? Oke, kita pahami teman-teman. Ini kan Fatih akan berangkat ya ke kantor. Nah, menggunakan kendaraan yang dimilikinya. Ada 4 mobil, 3 sepeda motor, dan 3 sepeda. Nah, otomatis Fatih ini kan hanya memakai 1 kendaraan ya teman-teman. Tidak bisa memakai 2 atau 3 kendaraan sekaligus. Nah, berarti karena ini hanya 1 kendaraan atau 1 kejadian ya teman-teman, ya udah kita pakainya aturan penjumlahan ya teman-teman. Jadi banyak pilihan kendaraan yang Fatih nanti akan gunakan ketika pergi ke kantor, itu kita pakai aturan penjumlahan. Tinggal kita jumlah aja untuk pilihannya. Kan ada 4 mobil, berarti kan 4, ada 3 motor ditambah 3, kemudian ada 3 sepeda ditambah 3 sama dengan 10. Berarti banyak pilihan kendaraan yang Fatih gunakan untuk pergi kantor itu ada 10 pilihan atau 10 cara ya teman-teman. Nah, ini dia teman-teman contoh mengenai aturan penjumlahan. Oke, lanjut ya teman-teman. Untuk yang kedua, terkait aturan perkalian. Nah, kita baca terlebih dahulu untuk definisi dari aturan perkalian ini. Jika ada K1, cara melakukan kegiatan 1. K2 itu cara melakukan kegiatan 2 dan Kn cara melakukan kegiatan N. Maka keseluruhan kejadian dapat terjadi dengan K1 kalikan dengan K2 dikalikan seterusnya, kemudian kalikan K sampai N ya, sampai Kn. Oke, jadi dalam aturan perkalian ini ketika ada kejadian itu kita kalikan ya antara K1, K2 dan seterusnya. Nah, biasanya untuk aturan perkalian ini itu digunakan untuk beberapa kejadian yang sekaligus terjadi. Jadi kejadian itu sekaligus terjadi ya teman-teman. Kalau tadi kan aturan penjumlahan itu tidak sekaligus terjadi. Nah, kalau aturan perkalian itu sekaligus terjadi. Oke, mungkin untuk lebih jelasnya kita akan masuk ke contoh soalnya ya. Nah, di sini soal kita baca terlebih dahulu. Farah memiliki 3 baju dan 2 celana. Banyak cara Farah memasangkan baju dan celana yang dimilikinya adalah. Oke, kita jawab. Kita ilustrasikan dulu ya teman-teman. Ini kan ada 3 baju ya, sama 2 celana. Nah, berarti kita
pasangkannya, pertama kita bikin 3 bajunya terlebih dahulu ya. Kita ilustrasikan baju 1, baju 2, baju 3. Kan ada 3 baju ya. Kemudian kita pasangkan dengan 2 celana. Nah, untuk celana ini kan ada 2. Ya udah, kita misalkan sebagai C1 sama C2 ya teman-teman, karena ada 2 celana. Untuk baju pertama kita pasangkan dengan C1 ya, sama C2. Yang pertama untuk C1 itu kan jadinya B1 atau baju 1 dengan celana 1 ya, B1 C1. Kemudian kita pasangkan juga dengan celana kedua, berarti hasilnya adalah B1 C2. Begitu juga untuk yang baju kedua ya, kita pasangkan dengan C1 sama C2 ya teman-teman. Nah, untuk C1-nya jadi B2 C1, untuk B2 sama C2 jadi B2 C2. Nah, untuk B3 juga sama, kita pasangkan dengan C1 sama C2. Jadinya itu adalah B3 C1 dan B3 C2. Nah, kita jumlahkan teman-teman. Ini ada berapa ya? Ada berapa cara untuk memasangkan baju dan celananya yang dimiliki Farah? Itu ada 6 cara. Nah, berarti ini jawabannya 6 cara ya teman-teman. Nah, tapi teman-teman, ini kan kalau kita pakai pohon faktor kayak gini, itu kan lama ya, apalagi ketika jumlah baju dan celananya itu banyak. Nah, gimana cara cepatnya? Kita pakai aturan perkalian teman-teman. Karena apa? Ini kan 3 baju dan 2 celana, kita akan pakai sekaligus ya. Nah, tadi dalam aturan perkalian itu kejadiannya sekaligus terjadi. Ya udah, untuk soal ini kita pakai aturan perkalian aja biar lebih mudah. Nah, tinggal kita kalikan aja ya teman-teman. Ini kan ada 3 baju, 2 celana, ya udah 3 kali 2 berapa? 6 cara, sama kan? Oke, itu dia teman-teman untuk penjelasan mengenai aturan perkalian. Mungkin untuk lebih jelasnya terkait aturan penjumlahan sama perkalian, kita akan ke latihan soal-soalnya ya teman-teman. Kita bahas latihan soal-soalnya biar teman-teman itu bisa membedakan antara aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Oke, langsung aja. Ini untuk latihan soal yang pertama. Kita baca terlebih dahulu. Faiza hendak mendengarkan lagu yang terdiri dari 6 lagu pop, 10 lagu barat, dan 5 lagu rock. Berapa banyak cara Faiza memilih lagu yang akan didengar? Oke, dalam soal ini kita perhatikan ya teman-teman. Ini kan otomatis Faiza itu kan akan mendengarkan 1 lagu saja ya teman-teman. Tidak bisa 2 lagu sekaligus. Ya udah, ini menggunakan aturan penjumlahan ya. Nah, untuk mengerjakannya kita tinggal jumlah aja caranya. Ada 6 lagu pop, tambah 10 lagu barat, tambah 5 lagu rock. Nah, hasilnya adalah 21 cara. Oke, lanjut ya untuk latihan soal yang nomor 2. Ini ada Fauzan. Fauzan itu memiliki 5 kemeja, 6 celana, dan 3 sepatu. Berapa banyak cara Fauzan memasangkan pakaian yang dimilikinya? Nah, untuk soal ini ya teman-teman, ini kan antara kemeja, celana, sepatu itu kan bisa digunakan dalam sekaligus ya. Nah, karena ini kejadiannya dapat sekaligus terjadi, nah kita menggunakan aturan perkalian. Ya udah, kita tinggal kalikan aja. 5 kemeja kali 6 celana dikali 3, berarti 5 kali 6 kali 3 itu hasilnya adalah 90 cara. Berarti banyaknya cara Fauzan untuk memasangkan pakaian yang dimilikinya itu adalah 90 cara. Oke, lanjut ya untuk latihan soal selanjutnya yang nomor 3. Nah, ini ada soal dari kota A menuju kota C harus melalui kota B. Kota A ke kota B dihubungkan dengan 3 jalur berbeda. Dan kota B ke kota C dihubungkan oleh 4 jalur yang berbeda. Berapa banyak cara Aska dapat pergi dari kota A ke kota C? Oke, kita selesaikan ya untuk soal ini. Yang pertama kita ilustrasikan terlebih dahulu ya teman-teman agar lebih mudah. Tadi kan dalam soal itu ketika akan menuju dari kota A ke kota C ya teman-teman. Nah, itu harus melalui kota B. Berarti kan kayak gini ya. Nah, untuk menuju kota A ke kota C itu harus melalui kota B. Nah, di sini dijelaskan untuk kota A ke kota B itu dihubungkan oleh 3 jalur. Berarti A ke B itu 3 jalur. Misalkan ini ada 1, 2, 3. Nah, ada 3 jalur ya untuk A ke B. Kemudian untuk B ke C itu ada 4 jalur. Berarti 1, 2, 3, 4. Oke. Mungkin ini kita tulis ya. Ini jalur pertama, ini kedua ya. Kemudian ini ketiga ya. Ketiga. Nah, yang ini 4. Ini 5. Ini 6. Oke, ini 6 ya. Ini 7.
Nah, berarti untuk cara Aska dapat pergi dari kota A ke kota C itu kan misalkan dari 1 ke 4 itu boleh ya teman-teman. 1 ke 5 juga bisa. 1 ke 6 juga bisa dan seterusnya. Begitupun juga dengan kayak yang kedua, jalur yang kedua sama yang ketiga ini ya. Nah, untuk soal ini kita menggunakan aturan perkalian ya teman-teman. Karena ini kan bisa sekaligus terjadi ya, AB sama BC. Ya udah kita kalikan aja. A ke B itu kan 3 jalur. Kemudian B ke C itu 4 jalur. Ya udah kita kalikan aja. 4 kali 3. Ini 3 kali 4 ya. Sama dengan 12 cara. Berarti banyaknya cara Aska untuk dapat pergi ke kota A ke kota C itu adalah 12 cara. Oke, lanjut ya untuk soal selanjutnya. Yang keempat, kita baca terlebih dahulu, itu ada sebuah pesawat terbang. Sebuah pesawat terbang dapat memilih jalur penerbangan dari Singapura ke Jakarta melalui 3 jalur. Kemudian Jakarta ke Bali itu 4 jalur, dan Singapura langsung ke Bali itu ada 2 jalur. Banyak pilihan jalur penerbangannya dapat dipilih dari Singapura ke Bali melalui Jakarta ataupun langsung adalah. Oke, berarti dalam soal ini itu pilihannya ada 2 ya teman-teman. Dari Singapura langsung ke Bali atau juga dari Singapura ke Bali melalui Jakarta ya. Oke, misalkan kita ilustrasikan seperti ini ya teman-teman. Tadi kan ada Singapura ya. Kemudian ke Jakarta, kemudian ke Bali. Oke. Nah, untuk dari Singapura ke Jakarta itu kan ada 3 jalur. 1, 2, 3. Kemudian untuk Jakarta ke Bali itu ada 4 jalur ya. 1, 2, 3, 4 ya. Nah, kemudian ada juga yang dari Singapura langsung ke Bali. Ada 2 jalur, berarti langsung ya. Dari Singapura langsung ke Bali. 1, kemudian 2 ya teman-teman. Nah, Singapura langsung ke Bali. Nah, yang ditanyakan itu kan banyak pilihan jalur penerbangan yang dapat dipilih dari Singapura ke Balinya langsung atau juga melalui Jakarta ya. Berarti kan ada 2 pilihan ya teman-teman. Untuk yang pertama, dari Singapura ke Bali yang melalui Jakarta. Nah, untuk cara ini kita bisa kalikan ya teman-teman. Ini kan dari Singapura ke Jakarta itu ada 3, kemudian Jakarta ke Bali ada 4. Ya udah kita kalikan aja 3 kali 4. Berarti ada 12 cara. Kemudian yang kedua, ketika Singapuranya itu langsung ke Bali. Nah, ini kan ada 2 jalur ya teman-teman. Ya udah dari Singapura langsung ke Bali itu ada 2 jalur. Nah, untuk mengetahui berapa caranya, kita tinggal jumlahkan aja. 12 ditambah 2, hasilnya adalah 14 cara. Jadi, untuk banyaknya pilihan jalur penerbangan yang dapat dipilih dari Singapura ke Bali melalui Jakarta ataupun langsung itu adalah 14 cara. Oke teman-teman, itulah tadi ya mengenai kaidah pencacahan untuk bagian yang pertama terkait aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Mungkin cukup sekian ya teman-teman untuk pembelajaran kali ini. Terima kasih dan semoga bermanfaat.